Halo rekan mahasiswa UT dimanapun kalian berada, Ibu akan melanjutkan materi pada modul 1, kegiatan belajar yang kedua, yaitu siapa saja pihak yang berwenang dalam menerbitkan kebijakan perpajakan. Nah, yang pertama adalah Presiden dan DPR, di mana Presiden dan DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pajak pusat. Nah, di sini penjelasannya yaitu pajak itu termasuk hal yang sangat penting bagi negara sehingga harus diatur dalam undang-undang pajak. Sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia, undang-undang itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Artinya, kebijakan seperti jenis pajak, tarif pajak, siapa yang menjadi wajib pajak, dan sanksi pajak harus sepakati oleh Presiden dan DPR. Contohnya, pemerintah ingin menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Sehingga Presiden harus mengusulkan rancangan undang-undang dan DPR membahas serta menyetujuinya, lalu disahkan menjadi undang-undang baru berlaku secara resmi. Kemudian yang kedua adalah Menteri Keuangan. Di sini peran dari Menteri Keuangan itu tidak membuat undang-undang, tetapi membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang sudah disepakati oleh Presiden dan DPR. Aturan ini biasanya peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Contohnya, setelah tarif PPN 11% sudah disahkan, maka Menteri Keuangan mengatur cara menghitung PPN-nya, tata cara pelaporannya, dan batas waktu pembayarannya. Kemudian yang ketiga adalah Direktur Jenderal Pajak, baik Direktur Jenderal Pajak maupun Direktur Jenderal Bea Cukai. Nah, di sini peran dari Direktur Jenderal Pajak adalah melaksanakan dalam pemungutan pajak atau kebijakan teknis administratif. Fokusnya itu dalam administrasi dan pengawasan. Contohnya dalam hal mengeluarkan NPWP, memeriksa wajib pajak, menagih pajak yang belum dibayar adalah kewenangan dari Direktur Jenderal. Sedangkan Direktur Jenderal Bea Cukai juga mengelola pajak terkait bea masuk, cukai ya. Contohnya ketika menarik cukai rokok dari pabrik itu adalah kewenangan dari Direktur Jenderal Bea Cukai. Nah, jadi kewenangan penerbitan kebijakan disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja produk hukum dari kebijakan perpajakan? Yang pertama adalah undang-undang seperti KUP, PPH, PPN, cukai, kepabeanan, dan pajak daerah. Kemudian produk hukum yang kedua adalah Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk keadaan yang genting. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah yang pengaturan lebih lanjut dari undang-undang. Yang keempat adalah peraturan menteri untuk ketentuan teknis pelaksanaan dan dan yang kelima adalah peraturan daerah, pajak daerah provinsi, kabupaten dan kota. Bentuk kebijakan perpajakan, misalnya yang pertama adalah pajak penghasilan. Adanya penyesuaian tarif progresif, tax holiday, dan tax allowance, kemudian super tax deduction, pengaturan subjek, dan pajak. Kemudian adanya kebijakan perpajakan dalam hal PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu penetapan tarif umum, tarif 0% untuk ekspor, PPNBM untuk barang mewah, dan sistem elektronik faktur. Di sini Ibu jelaskan juga bagaimana arah kebijakan perpajakan 2025 sampai sekarang 2026, yaitu integrasi teknologi ya, diimplementasikannya Core Tax Administration System, kemudian penguatan basis, intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak dan insentif yang terarah untuk mendukung ekonomi hijau dan UMKM. Nah, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian penjelasan dari Ibu dan jangan lupa kalian kerjakan latihan dan tes formatifnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.